adanya jumlah zat terlarut yang terdapat di dalam larutan tersebut. Salah satu contoh sifat koligatif larutan di dalam kehidupan sehari-hari adalah misalnya di negara yang memiliki 4 musim. Pada saat musim dingin, ke dalam air radiator mobil di negara 4 musim biasanya akan ditambahkan larutan etilen glikol. Adapun tujuan penambahan etilen glikol adalah agar tidak terjadinya pembekuan pada air radiator mobil. Nah, konsep seperti ini merupakan salah satu aplikasi dari sifat koligatif larutan yang akan kita pelajari, yaitu tentang penurunan titik beku. Secara teori, pada larutan akan mengalami penurunan titik beku apabila dibandingkan dengan pelarut murninya. Apa yang menyebabkan hal tersebut? Nah, untuk lebih memahaminya, mari kita simak video percobaan penurunan titik beku berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Labor IPA SMA Negeri 6 Merangin. Pada video kali ini kami akan melakukan sebuah praktikum, yaitu tentang sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku. Adapun tujuan percobaan kita kali ini yaitu 1. Menentukan besarnya titik beku parut murni, 2. Menentukan besarnya titik beku larutan urea, dan 3. Menentukan besarnya penurunan titik beku. Adapun bahan yang kita perlukan yaitu pertama ada urea, yang kedua aquades, yang ketiga garam, yang keempat batu es. Selanjutnya alat yang kita butuhkan dalam praktikum kali ini yaitu gelas beker 250 ml, gelas beker 1000 ml, termometer skala yang berskala dari -10 sampai 110 derajat Celcius, pipet tetes, tabung reaksi, spatula, batang pengaduk, gelas ukur 50 ml, dan neraca analitis. Percobaan pertama yaitu menentukan titik beku pada pelarut murni. Langkah pertama yaitu ambil aquades sebanyak 10 ml. Menggunakan gelas ukur dan pipet tetes. Kemudian masukkan aquades ke dalam tabung reaksi. Dan masukkan juga termometer ke dalamnya. Setelah itu, siapkan gelas deker yang berukuran 1000 ml, batu es, dan juga garam dapur. Kemudian, pecahkan batu es tadi dan campurkan garam dapur ke dalamnya untuk membuat campuran pendingin. Setelah tercampur rata, masukkan campuran pendingin tersebut ke dalam gelas beker. Kemudian masukkan tabung reaksi ke dalam larutan pendingin yang terdiri atas batu es dan garam dapur hingga membeku.
Setelah membeku, diperoleh titik beku pelarut murni, yaitu sebesar 0 derajat Celcius. Dari percobaan tersebut, didapatkan titik beku pelarut murni atau aqueous sebesar 0 derajat Celcius. Pada percobaan kedua kali ini kita akan menentukan titik beku larutan. Pada kesempatan kali ini, larutan yang kita gunakan adalah larutan urea. Nah, langkah pertama yaitu timbanglah urea sebanyak 6 gram dengan menggunakan neraca analitis. Langkah kedua adalah ambil aqueous sebanyak 50 ml menggunakan gelas ukur. Kemudian kita larutkan urea dengan aqueous sebanyak 50 ml. Dan aduk dengan menggunakan batang pengaduk. Kemudian masukkan larutan urea ke dalam tabung reaksi. Dan masukkan termometer ke dalam tabung reaksi. Kemudian kita masukkan larutan tersebut ke dalam campuran pendingin hingga membeku. Setelah membeku, diperoleh titik beku larutan urea sebesar -4 derajat Celcius. Dari percobaan kedua, diperoleh titik beku larutan urea sebesar -4 derajat Celcius. Rumus umum dari penurunan titik beku adalah sebagai berikut. Rumus ini digunakan untuk soal yang larutannya merupakan larutan non-elektrolit. Jika suatu soal menggunakan larutan elektrolit, maka rumus yang digunakan yaitu seperti ini. Huruf I pada rumus tersebut merupakan lambang dari faktor Van Hoff, di mana rumus ini sudah dibahas pada video sebelumnya, yaitu pada video kenaikan titik didih. Kembali ke soal, sebelum mencari penurunan titik beku atau delta TF-nya, kita harus mencari molalitasnya terlebih dahulu. Dengan menggunakan rumus massa urea per mR urea dikali 1000 per volume air atau massa air. Setelah dicari, maka didapatkan molalitasnya sebesar 2 molal. Setelah didapat molalitasnya, kemudian masukkan ke dalam rumus delta TF, di mana rumus delta TF yaitu Kf dikali molalitas. Setelah dicari, didapatkan penurunan titik bekunya sebesar 3,72 derajat Celcius dan dapat kita bulatkan menjadi 4 derajat Celcius. Untuk mencari titik beku larutan urea, kita dapat menggunakan persamaan delta TF sama dengan TF pelarut murni dikurang TF larutan urea. Maka akan kita dapatkan titik beku larutan sebesar -4 derajat Celcius.
Berdasarkan kedua percobaan tersebut, kita peroleh titik beku pelarut murni atau aqua D sebesar 0 derajat Celcius, sedangkan titik beku pada larutan urea mencapai min 4 derajat Celcius. Dapat kita simpulkan bahwa larutan urea membutuhkan suhu yang lebih rendah dibandingkan dengan pelarut murni untuk mencapai titik bekunya. Hal ini dikarenakan zat terlarut pada larutan urea menghambat. Partikel pekat mendekat membentuk fase padat atau membeku.